Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semua yang sedang nonton video aku hari ini. Gimana nih kabar teman-teman semua kali ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bahagia, dilimpahkan rahmat, rezeki, serta berkah dari Allah ya. Amin. Sudah lama ya teman-teman aku nggak upload video. Dari kemarin aku uploadnya short aja karena memang ada beberapa kendala yang mengharuskan aku untuk nggak terlalu banyak pegang handphone gitu ya teman-teman. Dan ini sudah masuk bulan yang baru dan ada kesempatan aku untuk membuat budgeting bulanan. Dan ini akan aku share ke kalian gimana sih cara aku membuat budgeting keuangan aku ya teman-teman. Sebelumnya ini aku mau keluarin dulu sisa-sisa uang dalam pos yang masih ada di dalam dompet pintar ya teman-teman. Oh ya, itu di atas ada label lagi. Itu aku baru bikin label lagi teman-teman. Jadi yang di tengah-tengah ini aku copotin ya. Nah ini sekalian aku ambil uangnya sekaligus aku copot-copotin label yang di tengahnya. Oh ya teman-teman, ini aku alhamdulillah banget ya masih ada sisa juga di beberapa pos ya teman-teman. Seperti biasa, nantinya sisa dari budgeting bulanan ini akan aku masukkan ke dalam saving challenge aku ya teman-teman. Sebelumnya, aku mau menekankan kepada teman-teman semua yang sedang nonton video aku kali ini bahwa di sini aku tidak ada maksud pamer, ria, atau yang lain sebagainya yang negatif ya teman-teman. Di sini aku benar-benar hanya ingin nge-share berbagi pengalaman aja gimana sih cara aku mengatur keuangan aku. Dan di sini aku juga bukan financial planner ya teman-teman. Pokoknya aku cuma berusaha membuat pola dalam mengatur keuangan rumah tangga aku ya teman-teman. Aku menerapkan budgeting ini sudah kurang lebihnya setahun ya teman-teman. Dan alhamdulillah manfaatnya itu banyak banget. Yang paling utama itu keuangan aku alhamdulillah cukup sampai akhir bulan. Karena biasanya itu sebelum aku menerapkan budgeting bulanan, keuangan aku itu baru terima gaji tanggal akhir bulan gitu ya. Ini baru 10 hari tuh gajinya sudah lenyap gitu kan. Tapi semenjak aku menerapkan budgeting bulanan, alhamdulillah banget semuanya itu terstruktur ya teman-teman. Aku menggunakan uang sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan posnya gitu. Ya awal-awal sempat mikir sih, cukup gak sih ini sampai akhir bulan? Cukup gak sih ini seminggu cuma segini belanjanya gitu? Cukup gak sih belanja bulanan cuma segini gitu kan? Awalnya aku berpikir negatif itu gak cukup. Tapi alhamdulillah setelah aku jalanin itu benar-benar cukup ya teman-teman. Bahkan saat ini di akhir-akhir ini alhamdulillah masih ada sisanya. Lanjut teman-teman, ini sudah aku hitung ya. Tadi untuk di belanja bulanan alhamdulillah ada sisanya Rp9.000. Kemudian untuk di belanja mingguan total sisanya ada Rp19.000 dan untuk di biaya listrik itu sisanya ada Rp20.000. Untuk listrik di sini aku budgetin Rp500.000 setiap bulan, tapi karena aku belum pakai yang token, masih yang pasca bayar, jadi ya bulanan ya teman-teman. Dan alhamdulillah banget di bulan kemarin itu masih ada sisa karena hanya bayar sekitar Rp478.000 ditambah sama biaya adminnya jadi sekitar 480 ribuan, masih ada sisanya 20 ribuan gitu ya teman-teman. Nah untuk total sisa budgeting bulan Januari 2024 ada 48.000. Alhamdulillah banget ya teman-teman bisa buat tambahin saving challenge aku. Oke lanjut teman-teman, setelah aku evaluasi budgeting bulan Januari, sekarang ini aku mau bikin budgeting di bulan Februari ya teman-teman. Sebelumnya ini aku lagi bikin dulu judulnya, ini aku ukir-ukir ya teman-teman.
Aku lagi seneng banget bikin tulisan-tulisan seperti ini ya. Jujur aja ini aku baru banget bisa bikin tulisan kayak gini. Kayaknya happy aja gitu kalau misalnya kita bikin budgeting dengan yang sedikit bagus gitu ya tulisannya teman-teman. Karena biasanya aku tuh acak-acakan. Nah ya teman-teman, sekarang aku mau bikin beberapa tabel berbeda dengan tabel yang di bulan Januari. Sebenarnya sama aja sih intinya, jadi ada pemasukan, pengeluaran, ada evaluasi dan sisa budgetingnya itu sama aja. Cuma di sini aku mau sedikit bedain untuk tabelnya aja ya teman-teman. Biasanya aku hanya bikin satu tabel gitu kan teman-teman, dan sekarang aku mau bikin 5 tabel. Untuk yang pertama itu di sebelah kiri atas untuk pemasukan, di sebelahnya itu untuk kewajiban. Nah, untuk yang di bawahnya yang agak besar ini untuk kebutuhan. Untuk yang di bawah sebelah kiri untuk tabel saving, yang sebelah kanannya untuk sisa gaji. Kenapa ada tabel saving? Yap, karena memang alhamdulillahnya ada kenaikan sedikit pemasukan. Jadi aku pengen ada budget untuk saving walaupun mungkin tidak terlalu besar ya teman-teman. Makanya di sini aku bikin tabel untuk saving. Alhamdulillah sudah selesai membuat tabelnya dan sekarang aku lagi isi tabel-tabelnya ya teman-teman. Seperti yang kalian lihat, di sini pemasukan masih ada di Pak Suami aja senilai 8 juta. Alhamdulillah ada kenaikan ya teman-teman walaupun sedikit. Kemudian untuk di istri masih kosong karena masih tentatif ya. Kalau aku lagi jualan ada penghasilan sedikit, tapi kalau lagi nggak ada jualan itu nggak ada penghasilan ya teman-teman. Oke, lanjut ke tabel yang sebelahnya. Di sini ada tabel kewajiban. Untuk tabel kewajiban di sini ada untuk KPR. Pengeluaran terbesar aku seperti biasa ya teman-teman. Kemudian ada sedekah, listrik, SPP, wifi ya teman-teman. Nah, untuk SPP ini ada peningkatan karena di sini aku udah masukin Kakak Rafa untuk TPA ya teman-teman. Jadi ada SPP TPA-nya juga. Nah, untuk kebutuhan-kebutuhan yang bulanan seperti biasa itu belum ada perubahan. Untuk belanja mingguan, belanja bulanan, arisan, terus gas, anak, galon, dan lain sebagainya. Alhamdulillah teman-teman, aku sudah selesai membuat rincian pemasukan dan pengeluaran aku. Kalian bisa lihat di sana ya, itu untuk total kewajiban ada di angka 5.310, untuk total kebutuhannya 2.460 dan total keseluruhan pengeluaran di angka 7.770.000. Dan ini masih ada sisanya 230.000. Ini aku masukin ke dalam tabel savingnya. Kenapa savingnya sedikit sekali? Iya, karena memang ada pertambahan SPP, kemudian aku adain juga untuk budget darurat ya teman-teman. Karena sebelum-sebelumnya nggak pernah ada budget darurat, jadi aku selalu ambilnya dari pos-pos yang ada sisanya aja. Nah, untuk sekarang aku adain budget khusus untuk darurat. Misalnya aku sakit, atau anak-anak sakit, atau mungkin ada kondangan gitu kan. Nah, itu aku bisa ambil dari dana darurat tersebut. Nah, ini untuk saving 230.000, nggak apa-apa savingnya kecil-kecil dulu aja. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa saving yang lebih besar ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut teman-teman. Ini aku lagi masukin uangnya ke dalam dompet pintar ya teman-teman. Di sini ada sedikit perubahan. Biasanya aku ada dipisah-pisah ya, kayak untuk anak itu biasanya ada susu, ada pampers. Sekarang aku gabung jadi kebutuhan anak. Kemudian untuk belanja mingguan biasanya aku pisah juga minggu ke-1 sampai minggu ke-4. Nah, untuk sekarang aku pindahin, aku jadiin satu gitu teman-teman, jadi belanja mingguan. Seperti biasa ya teman-teman, ini aku lebih sukanya menggunakan uang cash. Jadi uangnya aku tarik tunai semua dan aku masukin ke dalam pos dalam dompet pintar ini ya teman-teman. Kalau teman-teman gimana nih, lebih sukanya cash atau cashless? Kalau cashless itu jujur banget ya teman-teman, ketika aku butuh uang cashnya itu agak kerepotan harus ke ATM dulu. Karena jujur aja aku nih tipe ibu-ibu yang gak suka keluar rumah. Jadi kalau aku sudah selesai ngantar anak ya udah aku di dalam aja gitu. Makanya
aku agak susah kalau misalnya aku megang uangnya di ATM. Jadi semuanya aku tarik, aku taruh aja cash ke dalam dompet pintar ini. Untuk yang bertanya, kok nggak ada budget untuk suami? Ya teman-teman, untuk budget suami itu memang aku nggak masukin ke sini karena sudah dipotong sama pas suami ya. Jadi uang yang pas suami kasih ke aku ini hanya untuk kebutuhan rumah tangga aja di luar dari kebutuhannya pas suami. Cukup sekian video aku kali ini. Semoga menghibur dan bermanfaat untuk teman-teman online semua ya. Terima kasih yang sudah menonton teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.